Dalam seri yang ketiga ini, mengetengahkan para pemain, Eli Ermawati sebagai Ayu Ambarwati, Heri Stiono sebagai Dangku Rana, Tato sebagai Kuda Randana, dan pembawa cerita, Asdi Suhan Ayu Ambarwati, yang masih berdiri sendirian di dekat palairung istana. Beberapa prajurit jaga tampak berdiri seperti patung di tiap sudut ruangan, mengawasi beberapa pekerja yang sedang membetulkan letak dekorasi ruangan. Ayu Ambarwati menarik nafas panjang. Besok aku akan mengembalikan tahta kepemerintahan selama beberapa bulan ini kepada Ramanda. Karena Ramanda telah sembuh dan bisa menjalankan tugasnya kembali. Padahal ini adalah masa yang rawan sekali. Selama ini, Patih Lawung Seta tak bisa berbuat apa-apa di kerajaan ini. Tapi sekarang ini, dia akan kembali merajalela. Besok dia akan bermain kembali dalam lakon dirinya yang sebenarnya. Kenapa Ramanda terlalu lemah untuk mengatasinya? Ya, aku tak mengerti akan sikap Ramanda terhadap Patih Lawung Seta. Apa sebenarnya yang terjadi di istana ini? Sebaiknya, aku temui Paman Dangku Rana. Barangkali beliau bisa memberikan sedikit pandangan padaku. Mengenal bunga yang baik bukan dari warnanya, tapi harum yang disebarkannya. Juga mengenal jiwa yang baik bukan dari rupa, bukan dari tubuh, bukan dari harta benda yang berlimpah, tapi kehalusan bicara dan sopan santun, serta dapat memberikan sebuah pandangan yang luas. Orang yang baik dan pintar adalah seorang ayah dan ibu. Orang yang cerdas dan bijaksana adalah raja. Yang punya belas kasih dan keagungan jiwa yang bijaksana adalah Tuhan yang kuasa. Dunia ini semakin hari semakin sempit dengan berbagai beban dan masalah. Waktu pun kadangkala bosan melihat syaratnya perumpamaan dalam hari-harinya. Di sini, aku pun hanya selalu mengukirkan kata-kata indah untuk persembahan dan pengabdian. Seorang sastrawan sepertiku tidak pernah dimengerti tentang kehadirannya. Kuda Randana, sejak tadi kuperhatikan kau hanya melamun menatap ke arah langit itu. Apakah telah terjadi sesuatu di sana? Apakah ada langit yang terbakar? Tidak ada apa-apa pun yang terjadi, Paman Dangku. Semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Matahari itu tetap tenggelam di sebelah barat. Kau ini ada-ada saja, Kuda Randana. Kalau matahari itu berubah tenggelamnya ke arah timur, bagaimana pula hidup seorang sastrawan seperti dirimu ini? Paman terlalu berlebihan. Saya rasa memang tak pernah terjadi perubahan. Seperti juga kerajaan ini. Seharusnya tak perlu lagi Tuanku Putri yang mulia Ayu Ambarwati turun tahta. Iya. Bisa saja yang mulia meneruskan pemerintahannya. Kenapa harus ada penukaran kembali? Mungkin saja Baginda Raja menilai bahwa tuanku yang mulia Putri Ayu Ambarwati belum bisa untuk mengendalikan kerajaan ini. Iya. Karena memimpin sebuah kerajaan yang banyak rakyat dan golongan tingkat kehidupan tidak sama dengan kita memimpin sebuah perkumpulan ataupun padepokan. Maaf, Paman. Saya pribadi menilai bahwa sebenarnya lah kemakmuran negeri ini akan tercapai kalau diperintah oleh Putri Ayu Ambarwati. Kenyataannya kita bisa melihat saat sekarang ini. Dalam 2 bulan sejak pemerintahan dipegang oleh Tuan Putri, tak ada kejadian apa-apa. Dan kejujuran selalu tampak dalam setiap langkahnya. Tuan Putri selalu memperhatikan setiap orang-orang di istana ini dengan seksama. Kuda Randana, kau adalah seorang sastrawan. Kau menilai semuanya hanya berdasarkan akal dan perasaan halusmu sebagai seorang sastrawan. Kau menilai semuanya hanya dari segi perasaan, bukan politik. Kau tahu ucapanmu itu sangat bahaya sekali. Kalau sampai ucapanmu itu didengar oleh orang-orang yang tidak senang pada kita, bisa habis kita dari istana ini.
Saya tidak takut untuk menghadapi kenyataan. Meskipun itu adalah buah yang amat pahit, saya akan menelannya. Oh, Saya bicara dengan getaran jiwa kebenaran. Saya tidak akan mau menutupi suara kebenaran itu sendiri. Dan di hadapan siapapun, saya akan selalu berkata begitu kalau semuanya itu benar. kau memang berani. Dan aku menyukai caramu itu. Kau adalah sosok seorang laki-laki. Laki-laki memang harus mempunyai jiwa yang tegar dan matang. Tapi bukan di sini tempatnya, Kudarandana. Kau tahu bahwa di sini, di sekitar kita banyak sekali akal-akal licik dari para manusia yang haus bercokol, dan mereka pasti akan selalu berusaha untuk menjatuhkan orang-orang sepertimu. Segala kehidupan di dunia ini diatur oleh Yang Kuasa, oleh Dewata yang tunggal. Dan semuanya sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Manusia ada yang di atas, ada pula yang di bawah. Dan kita adalah lakon dalam kehidupan itu sendiri. Saya sudah siap untuk dijatuhkan. Karena memang saya tidak pernah merasa ada di atas. Naik dan turunnya derajat seseorang bukan karena orang lain. Takdir dan nasib sudah disuratkan oleh Yang Maha Wenang. Kalau saya dijatuhkan itu pun karena lantaran garisan dari Yang Tunggal penguasa jagat semesta ini. Kau memang hebat dalam bertutur kata, anak Mas Kudarandana. Karena semuanya adalah simbol dari kelembutan. Tapi kenyataan hidup ini adalah baja yang amat keras. Dan kau akan merasakan kesakitannya. Sakit dan tidak adalah milik Yang Kuasa. Semuanya kembali pada mulanya. Seorang pendekar, pedang adalah senjatanya. Seorang wikul atau pertapa, tutur katanya yang membuat musuhnya tunduk. Seorang sastrawan adalah kemurnian pandangannya untuk menyatakan kebenaran itulah kelebihannya. Prinsip saya tak akan pernah goyah. Meski selaksa tombak menghujam di dada dan tubuh ini, Paman. Iya. Semoga saja Yang Widi memberkatimu, anak Mas. Orang sepertimu memang sangat diharapkan di dalam negeri ini. Pandangan yang murni tanpa pamrih dan suci itulah yang bisa untuk membangun bangsa dan keutuhan jiwa, untuk menyadari segala perbuatannya. Ya, Paman terlalu memuji. Oh ya, Paman. Ada apakah sebenarnya Paman mendatangi saya di kamar ini? Apakah ada keperluan yang akan Paman sampaikan pada saya? Sebenarnya Paman kemari mengemban tugas dari tuanku yang mulia Putri Ayu Ambarwati. Oh, hal apakah itu, Paman Dangkurana? Tuanku Putri berkenan memanggilmu menghadap sekarang juga. Di manakah Tuanku Putri saat ini, Paman? Tuanku Putri menunggu di ruang istirahatnya. Ayolah, kita ke sana. Mari, Paman. Salam sejahtera kepada junjungan yang mulia Tuanku Putri Ayu Ambarwati. Semoga Yang Tunggal menyertai langkah sang putri. Ku terima salam Paman Kudarandana. Silakan duduk, Paman. Iya. Dan kau, Kudarandana, jangan sungkan. Di sini kita bisa bicara santai. Ampun Tuanku yang mulia, junjungan hamba. Apakah gerangan sehingga hamba dipanggil menghadap? Adakah sesuatu syair yang perlu hamba ciptakan? Tidak ada, Kudarandana. Kau seorang sastrawan yang baik, berani dan terampil. Aku tahu sampai kemana pikiranmu mengenai isi kerajaan ini. Seharusnya memang aku ingin dibuatkan sebuah syair yang indah. Tapi saat ini, biarlah kita bicara soal lain. Terima kasih atas segala pujian dan sanjungan Tuan Putri yang mulia. Tapi bolehkah hamba mengetahui lebih jauh ujung pembicaraan ini? Karena hamba tak bisa berbelit dalam menghadapi suatu persoalan yang bersifat politik. Maafkan hamba, karena terlalu lancang, Tuan Putri. Ya, aku banyak mendengar tentang dirimu, Kudarandana. Kau memiliki jiwa yang tabah dan berani. Aku menyenangi pemuda-pemuda sepertimu. Maka itu, aku memanggilmu kemari. Kudarandana. Iya. Di sini ada Paman Dangkurana dan pembantuku yang sangat aku percaya. Dan kau jangan cemas. Dengan saksi mereka berdua, hari ini kau kuangkat menjadi seorang senopati muda dalam. Yang mulia Putri Ayu Ambarwati. Apakah hamba tidak salah dengar? Kau tidak salah mendengarnya, Kudarandana. Dan
kau kuharap tidak akan menolak anugerah ini. Iya, anak Mas Kudarandana. Terimalah kebaikan hati Tuan Putri ini dengan tangan terbuka. Masalah lain-lainnya, Paman siap untuk membantu. Terima kasih, Paman. Dan salam hormat hamba haturkan ke atas Tuanku Putri yang mulia. Anugerah ini tak pernah hamba bayangkan. Sepertinya tadi malam hamba bermimpi kejatuhan bulan. Terima kasih, Kudarandana. Ternyata kau tidak mengecewakan harapanku. Dan sekarang, kau adalah seorang senopati. Kau berhak memerintahkan para prajurit untuk membantu segala tugasmu. Namun begitu, kau pun akan harus selalu siap untuk menjadi seorang sastrawan istana. Pangkat senopati yang kuanugerahkan bukanlah untuk mematikan karya-karyamu. Terima kasih yang mulia. Tapi agaknya dengan jabatan sebagai senopati, tentu hamba akan bergerak dalam tahta pemerintahan ini sebagai seorang prajurit yang harus ikut mempertahankan kedaulatan kerajaan ini. Sedangkan hamba tidak bisa. Jangan teruskan. Aku tahu kemana larinya ucapanmu. Percayalah bahwa kau bisa mengatasinya. Aku yakin dan tahu dengan pasti bahwa di dalam dadamu ada sekian banyak ilmu yang mengalir. Kau adalah seorang pemuda yang mengerti ilmu kanuragan. Kau bukan hanya bisa bersilat lidah dan memainkan sapuan-sapuan alat tulis di daun rontal, tapi kau juga bisa bersilat dengan baik sambil memainkan ujung-ujung pedang dan kipas. Ampun Tuanku yang mulia. Hamba di hadapan Tuanku sama seperti anak kecil yang dibuka bajunya. Hamba tak bisa menyembunyikan sedikit pun perasaan di bawah tatapan tajam mata yang mulia. Ampun yang mulia. Bangunlah Kudarandana. Jangan terlalu banyak merendah dan menyembah. Sekarang kau juga adalah seorang senopati kepercayaanku. Kau bisa bertindak apa saja di dalam istana ini atas izinku. Selama semuanya itu demi kebaikan dan kebenaran. Terima kasih yang mulia. Hamba akan berusaha untuk menjadi seorang senopati yang baik. Dan hamba akan selalu berjalan di atas kebenaran. Baiklah. Sekarang kau sudah menjadi seorang senopati dalam. Maka besok, aku ingin kau hadir di dalam pertemuan Balairung. Bersuaralah demi kebenaran. Bertindaklah demi keadilan. Bertahanlah demi keyakinan. Dan berjalanlah demi kejujuran. Yang Widi akan selalu bersamamu. Salam sejahtera yang mulia. Semua akan hamba perhatikan. Sekarang tugas apa yang harus hamba lakukan? Tidak ada. Kau boleh beristirahat. Dan besok kita akan Channel bertemu di Indonesia Balairung Istana. Jadul Kuadrat. Semoga kau bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuanku Putri. Sekarang hamba mohon diri. Dan hati-hatilah. Di sekitarmu banyak sekali orang-orang yang selalu tidak merasa puas dengan keberadaan dirinya sendiri. Terima kasih Paman. Saya akan memperhatikan semuanya. Paman, Iya, bagaimana pendapat Paman mengenai anak muda itu? Tuanku Putri. Kudarandana adalah seorang anak yang baik. Di dalam jiwanya mengalir darah ketegaran. Dia bisa menjadi seorang pembantu yang baik. Iya, aku juga melihat dari pancaran matanya. Dia seorang pemuda yang gagah dan sikapnya menunjukkan sebuah kejujuran yang dalam. Dia tidak akan mudah goyah oleh karena sebuah duka dan sengsara. Tuan Putri memilih orang yang tepat. Kudarandana bisa membuat barisan yang tuanku pimpin menjadi semakin kokoh dengan segala kepercayaan dan keyakinan mereka. Aku juga mengharapkan besok Paman Dangkurana bisa hadir di dalam pertemuan. Jangan kita biarkan si licik Lawung Sita itu berbuat ulah yang tidak-tidak di dalam istana ini. Hamba akan selalu siap mendampingi tuanku Putri. Dan seluruh orang-orang hamba akan selalu berdiri dalam posisi yang benar. Panglima Rakantala dan Panglima Muda di perbatasan akan memihak pada kerajaan. Oh ya Paman, aku masih memikirkan masalah kegagalan yang kemarin itu. Aku takut Lawung Sita akan membuat sesuatu yang aneh. Dan bisa saja permintaannya akan dituruti oleh Ramanda Raja. Sepertinya saat ini Ramanda akan selalu memperhatikan pendapat patenya yang licik dan rakus serta tamak itu. Iya, Tuan Putri.
Orang itu hamba tidak tahu apa maunya yang sebenarnya. Padahal dengan jabatan patih itu, dia sudah bisa merasa puas. Tapi kenapa dia sampai ingin berbuat sesuatu yang lebih aneh lagi? Ya, aku pun tak mengerti dengan kemauan orang yang satu itu. Tapi sekarang, tugas kita hanya bersatu untuk membebaskan kerajaan dan seluruh rakyat negeri ini dari badai angin prahara yang akan diciptakan oleh Lawung Seta dan orang-orangnya. Semoga kebenaran selalu bersama kita, Tuanku yang mulia. Nah, sekarang Paman persiapkanlah segala sesuatunya. Aku mau istirahat dulu. Sebentar lagi, aku akan menghadap Ramanda. Aku akan mengatakan lagi tentang siapa sebenarnya Lawung Seta itu. Jangan tergesa-gesa dulu, Tuanku Putri. Kita tenang-tenang saja. Hamba takut nanti justru Tuanku Putri yang dianggap terlalu menjelekkan Lawung Seta. Hamba khawatir Tuanku Putri nanti dikatakan tidak puas karena pemerintahan dari tangan Tuanku Putri diambil kembali. Iya, aku tidak berpikir sampai sejauh itu. Baiklah, Paman. Kita akan bertemu besok. Saat ini, tinggalkanlah aku sendirian di sini. Baiklah, Tuanku Putri. Hamba mohon diri. Semoga Yang Maha Tunggal Dewata Agung selalu memberkati setiap langkah Tuan Putri. Terima kasih, Paman. Orang tua yang bijak itu segera melangkah meninggalkan Putri Ayu Ambarwati setelah menyembah dengan hormat sebanyak 3 kali. Suasana ruangan seketika menjadi sepi. Sekarsari yang diam membisu terdengar menarik nafas panjang. Sementara Putri Ayu Ambarwati membetulkan anak rambut yang jatuh di ujung matanya. Ditatapnya sejenak Sekarsari yang kebetulan menatap ke arahnya. Pergilah. Persiapkanlah segala sesuatunya. Aku takut malam ini orang-orang Lawung Seta akan mengadakan pembalasan dengan mengirimkan orang-orangnya kemari. Sekarsari hanya mengangguk sambil memberi hormat, lalu melangkah keluar. Putri Ayu Ambarwati mengangguk, lalu bangkit menuju ke mejanya dan menulis pada lembaran daun rontal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dalam pertemuan penting itu nanti? Untuk mengetahui jawaban, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.